Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustina, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik, kelompok 4 KKN Online Mandiri 2021. Program kerja KKN yang saya ambil yaitu pembukuan keuangan sederhana untuk pelaku usaha kecil. Apa sih pembukuan sederhana itu? Jadi, pembukuan merupakan dasar dari sistem akuntansi sebuah usaha bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Manfaat pembukuan sederhana. Di sini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, alat untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian. Jadi, dengan melakukan pembukuan sederhana, itu dapat memudahkan para pelaku UMKM untuk tahu apakah ke depannya itu usaha yang dijalankan itu untung atau rugi. Yang kedua, alat untuk mengendalikan keuangan usaha. Jadi, setiap biaya yang dijalankan itu perlu dicatat dengan benar. Kenapa? Karena kita sebagai pelaku usaha nantinya bisa mengetahui biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk produksi dan biaya operasional dalam usaha. Nah, dengan adanya pembukuan, maka rincian-rincian dalam setiap pengeluaran usaha itu akan terpantau dengan jelas. Yang ketiga, alat untuk pengambilan keputusan. Maksudnya adalah setiap pelaku usaha itu dapat mengambil keputusan dalam strategi bisnis selanjutnya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan apakah strategi yang sudah dibuat untuk usaha itu berkembang atau tidak. Nah, apabila strategi tersebut tidak berkembang, maka usaha perlu mengganti strategi tersebut dengan yang baru. Langkah-langkah pembuatan pembukuan sederhana. Yang pertama, pisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang kedua, pelaku UMKM atau pelaku usaha harus memahami antara apa saja yang masuk ke dalam penerimaan kas dan apa saja yang masuk ke dalam pengeluaran kas. Dalam penerimaan kas terdiri dari modal usaha, penerimaan piutang, dan hasil penjualan. Sedangkan pada pengeluaran kas terdiri dari pembelian, pembayaran hutang, dan ongkos transportasi. Lalu, apa sih bedanya piutang dengan hutang? Nah, kalau piutang itu diibaratkan seperti si pembeli itu membayar hutang kepada penjual. Maka nantinya dalam pembukuan sederhana, apabila si pembeli membayar hutang akan masuk ke dalam akun debit penerimaan piutang. Sedangkan hutang adalah diibaratkan seperti si pembeli yang membeli barang dagangan kepada penjual namun sama sekali belum dibayarkan. Nah, di sini terdapat contoh transaksi usaha kecil dan juga penyelesaiannya dalam jangka waktu 1 minggu. Untuk tanggal 1 Agustus 2021, Mirna atau si pelaku UMKM menyetorkan modal usaha sebesar 1.250.000. Untuk penyelesaiannya, di sini terdapat tanggal, keterangan, debit, kredit, dan juga saldo. Untuk tanggalnya tanggal 1 bulan 8, untuk keterangannya yaitu modal usaha. Nah, modal usaha itu ditaruh di debit atau di kredit? Nah, jawabannya di debit.
karena si pelaku UMKM itu kan memberikan modal usaha buat dirinya sendiri, jadi uangnya dibuat modal usaha, jadi masuk di akun debit. Untuk saldo akhirnya yaitu sesuai dengan modal yang disetorkan senilai 1.250.000. Untuk yang kedua, tanggal 2 Agustus 2021, Mirna atau si pelaku UMKM membeli barang dagangan sebesar 1 juta. Untuk tanggalnya pada penyelesaian ditulis bulan 2, tanggal 2 bulan 8. Untuk keterangannya yaitu pembelian barang dagangan. Untuk saldonya masuk di kredit karena si Mirna atau si pelaku UMKM ini membeli barang dagangan. Jadi otomatis Mirna ini mengeluarkan uang untuk membeli barang buat stok di usahanya. Lalu untuk saldo akhirnya yaitu modal usaha yang 1.250.000 dikurangi dengan 1 juta untuk pembelian barang dagangan. Nah, sisa saldonya yaitu 250.000. Yang ketiga, tanggal 2 Agustus 2021 terdapat ongkos transportasi sebesar 10.000. Nah, jadi pada penyelesaian tanggalnya diisi tanggal 2 bulan 8. Untuk keterangannya yaitu ongkos transportasi. Untuk ongkos transportasi ini masuknya di kredit juga karena si Mirna atau si pelaku UMKM mengeluarkan uang lagi untuk biaya ongkos transportasi. Maka untuk saldo akhirnya yaitu sisanya tadi 250.000 dikurangi lagi dengan 10.000. Jadi saldo akhirnya 250.000. Untuk selanjutnya tanggal 7 Agustus 2021 terdapat pemasukan hasil penjualan sebesar 1.500.000. Untuk penyelesaiannya tanggalnya diisi sesuai tanggal yaitu tanggal 7 bulan 8. Untuk keterangannya yaitu pendapatan atau hasil penjualan. Untuk pendapatan ini maksudnya di debit karena terdapat pemasukan uang dari customer. Jadi kita sebagai pelaku usaha itu mendapatkan uang dari hasil penjualan barang yaitu masuk 1.500.000. Lalu untuk saldonya kan tadi sisanya 250.000. Nah, lalu ditambah lagi dari hasil pendapatan 1.500.000, maka hasil saldo akhirnya yaitu 1.740.000. Itu adalah contoh transaksi usaha dalam 1 minggu. Selanjutnya kita harus menghitung laba rugi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah usaha yang kita jalankan itu menghasilkan laba atau rugi. Jadi dalam laporan laba rugi ini kita menghitung antara pendapatan usaha dan juga pengeluaran usaha. Untuk pendapatan usaha sesuai contoh transaksi tadi kan terdapat pemasukan sebesar 1.500.000 itu dimasukkan pada pendapatan usaha. Untuk jumlah pendapatan usahanya kan 1.500.000. Lalu untuk pengeluaran usaha kan terdiri dari pembelian barang dagangan, transportasi, atau garis besarnya si pelaku UMKM itu mengeluarkan uang untuk usahanya. Jadi masuk ke dalam pengeluaran usaha senilai untuk pembelian 1 juta, untuk ongkos transportasinya 10.000. Jadi jumlah pengeluaran usahanya yaitu 1.010.000. Lalu apakah usahanya laba atau rugi? Jadi untuk menghitung laba atau ruginya usaha yaitu kita harus menghitung antara pendapatan usaha dan pengeluaran usaha. Apabila pendapatan usaha lebih besar dari pengeluaran usaha, maka terjadilah laba atau keuntungan usaha. Nah, apabila pendapatan usaha lebih kecil dari pengeluaran usaha, maka usaha tersebut rugi atau kerugian. Jadi dalam transaksi di atas itu laba sebesar 490.000 itu diperoleh dari
Pendapatan usaha 1.500.000 dikurangi dengan pengeluaran usaha 1.010.000, maka terjadilah laba atau keuntungan sebesar 490.000. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembukuan sederhana bagi pelaku UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.